Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada malam yang ke-6 ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmat iman dan Islam. Dan dengannya kita bisa melaksanakan puasa di siang harinya dan salat tarawih pada malam hari ini. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari surah Al-Hujurat, yaitu ayat yang kedua. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, janganlah anda sekalian mengangkat suara anda yang melebihi suara Nabi SAW, dan janganlah mengeraskan suara terhadap beliau sebagaimana anda mengeraskan suara sebagian anda atas sebagian yang lain. Yang demikian dikhawatirkan akan menghapuskan amalan anda sekalian sedangkan anda tidak menyadarinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau seandainya di ayat yang pertama kemarin itu adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak boleh mendahului Allah dan juga Rasulnya, maka pada ayat yang kedua ini merupakan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, janganlah engkau meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Artinya lebih tinggi pula suara kita daripada suara Nabi. Sebagaimana kajahri ba'dikum li ba'din. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan jangan anda sekalian mengeraskan suara sebagaimana sebagian kalian memanggil sebagian yang lain. Artinya kalau kita dengan teman kita bersuara nyaring atau keras, itu biasa dengan teman. Tapi kepada Rasul tidak. Maka ini adab yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Adab ini diajarkan oleh Allah kepada kita terhadap Rasul, di mana Allah SWT melarang kita meninggikan suara kita di atas suara Rasul SAW. Dan tentunya itu suatu hal yang sangat wajar. Jangankan kepada Rasul, tentunya kepada orang tua kita saja, tentunya kita tidak boleh meninggikan suara kita kepada orang tua. Tentunya kita harus tahu bagaimana berbicara kalau kita berbicara dengan orang tua, bagaimana berbicara dengan sesama besar, ya, sama besar dengan kita atau sebaya atau yang lebih kecil. Semuanya ada aturannya. Kalau sebaya dengan kita mungkin gak apa-apa kita suaranya kenceng, ya, keras dan sebagainya, karena sama besar, sebaya. Tapi dengan orang yang lebih tua saja itu tidak sopan. Maka bagaimana lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya suatu hari atau suatu ketika ayat ini turun, salah seorang sahabat yang bernama Thabit ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mendengarkan ayat ini turun, maka beliau kemudian
pulang ke rumahnya, mengunci pintu rumahnya, tidak keluar-keluar beberapa hari, sampai Rasulullah SAW merasa kehilangan. Yang biasanya Thabit ini datang sholat berjamaah ke masjid, ketemu dengan Rasul, beberapa hari tidak kelihatan kemana. Akhirnya diutus sahabat yang lain, cari informasi, mana ini Thabit, kenapa enggak muncul. Maka kemudian datang seorang sahabat, kemudian bertanya ke rumah Thabit bin Qais, kemudian bertanya, ada apa gerangan engkau tidak keluar, tidak muncul, tidak datang ke masjid. Kata Thabit bin Qais, sungguh saya sudah mendengar ayat dari surah Al-Hujurat ini, ayat yang kedua, yaitu jangan engkau meninggikan suara engkau di atas suara Nabi. Dan saya, kata Thabit, adalah orang yang paling nyaring suaranya, paling keras suaranya kalau bicara. Dan saya khawatir ayat ini turun kepada saya, sehingga dalam ayat ini kan disebutkan bahwasanya amalannya sudah terputus, sudah terhapus. Amalan saya sudah gugur, maka saya sudah celaka, berarti saya sudah masuk neraka. Saya sudah, kemungkinan besar saya akan menjadi penghuni neraka, kata Thabit bin Qais. Kemudian sahabat ini pulang atau kembali ke masjid, menemui Rasulullah SAW, melaporkan cerita itu. Apa kata Nabi SAW? Katakan kepada Thabit bin Qais bahwasanya dia termasuk penduduk surga, bukan penduduk neraka. Maka disampaikan. Ya, jadi kata Rasulullah SAW kepada Thabit bin Qais bahwasanya engkau adalah orang yang termasuk penduduk surga, bukan penduduk neraka. Di mana di sini Allah SWT menyebutkan jangan mengangkat, meninggikan suara di atas suara Nabi. Thabit bin Qais yang memang dia suaranya vokal, ya, keras atau lantang, dia merasa ayat ini turun kepadanya, padahal tidak ada maksud begitu. Tidak ada maksud untuk dia lebih tinggi suaranya daripada Rasul, tapi memang suaranya, tipikal suaranya seperti itu. Tapi dia merasa, ini bisa kita lihat, kita ambil pelajaran bahwasanya sahabat itu sangat tinggi imannya dan sangat tinggi perasaannya. Ketika Allah SWT menurunkan ayat ini, dia merasa bahwasanya ini ayat ini ditujukan ini kepada saya ini. Sehingga dia merasa ayat ini langsung kepada dia. Sehingga dia merasa telah terhapus amalannya. Karena Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bahwasanya ketika engkau meninggikan suara engkau di atas suara Rasul, maka amalan kalian akan terhapus sedangkan kalian tidak menyadarinya. Kaum muslimin dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, adab kepada Rasul, agar kita tidak meninggikan suara kita kepada Rasul. Tentunya itu Bapak dan Ibu, ketika itu berlaku kepada sahabat yang ketika itu berjumpa dengan Rasul. Adapun kita, tentunya kita tidak berjumpa dengan Rasul. Tapi apa maksudnya ayat ini? Kita perhatikan, kalau seandainya meninggikan suara saja, suara kita lebih kencang daripada Rasul, itu bisa menghapus amalan kita. Apalagi kalau seandainya kita menolak hadis-hadis Nabi SAW, menolak ajaran Nabi SAW. Kalau kita berbicara saja tidak sopan kepada Nabi, itu bisa menggugurkan pahala ibadah kita. Bagaimana kalau seandainya kita itu tidak mentaati Rasul SAW, menolak ajarannya, tidak melakukan apa yang diperintahkan atau tidak meninggalkan apa yang dilarang? Tentunya lebih berat hukumannya. Ya, kalau hanya sekedar meninggikan saja suara, itu bisa menggugurkan amalan kita. Bagaimana dengan yang lain? Yang mana ya, sebagian manusia atau kaum muslimin yang mereka mungkin mereka tidak mengangkat suara kepada Nabi, iya, karena tidak berjumpa dengan Nabi. Kita tidak mungkin. Tapi kadang kita melakukan yang lebih dari itu, dan itu tanpa kita sadari. Ketika ada hadis Nabi SAW, ajaran Nabi SAW, terus kita tidak mengindahkannya. Ada perintah Nabi, terus kita tidak lakukan. Ada larangan Nabi, justru kita lakukan. Ini justru tentunya lebih dari sekedar meninggikan
suara kepada Rasulullah SAW. Maka ini kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini adab yang diajarkan oleh Allah SWT kepada kita, kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita harus menghormati Rasul ketika beliau hidup dan juga setelah beliau meninggal, dengan menjalankan ajarannya, sunnahnya, dan agama Islam yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.